Dengan uang Rp5.000, lu udah bisa punya 100 lembar saham perusahaan. Ah, yang bener lu. Iya, lu nggak salah denger. Rp5.000. Lebih tepatnya adalah Rp5.007,5. Di mana Rp7,5 ini adalah harga yang harus lu bayarin untuk jasa sekuritas. Karena sekuritas udah bantuin lu untuk beli saham. Oke? 5.000 doang kok. Bukan 100.000, apalagi 100 juta. Tapi cukup Rp5.000. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, berapa sih minimal uang yang harus kita punya untuk bisa investasi saham? Jawabannya berarti adalah Rp5.007,5. Ya nggak? Udah gitu, sekarang ini, untuk buka rekening saham di sekuritas, udah banyak banget yang biaya deposit awalnya adalah Rp0, alias gratis. Contohnya, salah satunya Ajaib Sekuritas. Biaya deposit awalnya kan 0 nih. Jadi, seandainya lu cuman punya uang Rp5.007,5 aja nih di rekening saham lu beneran udah bisa membeli 100 lembar saham perusahaan. Gila. Tapi, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saham 5.000-an ini bagus buat kita beli? Nah, gua akan jelasin dalam video kali ini. Sebelumnya, dalam channel ini, gua nggak pernah merekomendasikan untuk jual ataupun beli suatu saham. Tapi dalam video kali ini, gua terpaksa memberikan rekomendasi. Rekomendasi yang gue berikan adalah, jangan beli saham 5.000-an. Apalagi buat kita-kita yang masih pemula. Pokoknya jangan. Dalam video kali ini, gua akan jelasin 3 alasan kenapa lu harus jauh-jauh dari saham 5.000-an ini. Yang pertama, saham yang harga per lembarnya Rp50 hampir bisa dipastikan perusahaannya jelek. Hampir ya, hampir. Lu harus tahu bahwa Rp50 adalah harga paling rendah yang bisa dicapai oleh suatu saham di pasar reguler. Jadi kalau suatu saham harganya Rp50, dia itu udah nggak bisa turun lagi harganya. Tentu ketika suatu saham harganya parkir di harga terbawah, ada suatu alasan dong. Ya nggak? Nah, gua akan ambil 2 contoh perusahaan yang harganya turun terus nih, sampai ke level Rp50 per lembarnya. Alias, saham yang bisa kita beli dengan harga Rp5.000 ini. Saham yang pertama adalah sahamnya PT Modern International Terbuka. Mungkin lo nggak kenal dengan nama perusahaan ini, tapi harusnya lo familiar dengan nama bisnisnya. Salah satu lini bisnisnya adalah Gerai 7-Eleven, atau biasanya disingkat Sevel, sama anak gaul. Sekitar tahun 2012 sampai 2014, semua orang itu rasanya nggak ada yang nggak tahu Sevel. Apalagi orang Jakarta ya. Pasti pernah lah nongkrong di sana. Tapi permasalahannya adalah memang banyak ya anak muda yang nongkrong di sana. Tapi mereka nongkrong itu sambil nggak melakukan pembelian apa-apa. Atau minimal beli cuma 1 minuman, tapi nongkrongnya rame dan berjam-jam. Ditambah lagi faktor-faktor lain seperti biaya operasional yang tinggi, ekspansi yang terlalu cepat, dan lain-lain, sehingga akhirnya Sevel pun menyatakan bangkrut di tahun 2017. Salah satu lini usahanya aja nih yang bangkrut. Perusahaannya sih enggak. Modern International Tbk ini memang punya lini bisnis lain. Tapi masalahnya adalah sekitar lebih dari 60% pendapatan perusahaan ini datangnya itu dari Sevel. Nah, otomatis nih, ketika terjadi kebangkrutan di bisnis tersebut, hal itu akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan ini. Sekarang, mari kita lihat pergerakan harga sahamnya. Tahun 2013, sahamnya itu pernah menyentuh harga Rp1.000 per lembar. Tapi ketika
permasalahan demi permasalahan datang, harga sahamnya itu turun terus nih. Dari 1.000 ke 700, lalu 400, lama-lama 100. Lalu nggak lama setelah bisnis Sevel dinyatakan bangkrut, akhirnya harga sahamnya tuh menyentuh Rp50 per lembar. Dan dari tahun 2017 sampai saat ini, saham modern internasional ini harganya masih segitu-segitu aja. Masih Rp50. Jadi, apakah saham ini baik untuk dijadikan tempat investasi? Lo bisa ambil kesimpulan sendiri. Next. Contoh yang kedua ya. Saham yang bisa dibeli dengan harga 5 ribuan adalah saham taksi. Alias nama perusahaannya adalah PT Express Transindo Utama. Nah, dari namanya aja, lo harusnya udah kebayang bahwa bisnis perusahaan ini adalah taksi. Taksinya yang mana? Taksinya yang warna putih dan ada tulisan Express di sampingnya. Sebagaimana kita tahu bahwa mulai tahun 2015, ojek-ojek online itu udah mulai bermunculan. Nah, bisnis taksi ini termasuk salah satu yang terkena dampaknya, yaitu jadi mengalami penurunan jumlah penumpang. Ya, gimana enggak ya? Ojek online ini jauh lebih murah dan mudah aksesnya dibandingkan dengan taksi konvensional. Udah gitu banyak promonya lagi. Jadi otomatis dong, pengguna taksi ini jadi jauh lebih berkurang dari tahun ke tahun. Untuk Express Taksi sendiri, kita bisa lihat dengan jelas di laporan keuangannya. Dari pendapatannya aja deh, kita lihat. Express Taksi ini mengalami penurunan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang tadinya tahun 2015 dapat pemasukan 970 miliar, tahun 2016 turun jadi 618 miliar. Terus turun lagi jadi 304 miliar. Turun lagi 241, 134, dan yang terakhir di masa awalnya muncul pandemi COVID ini, pemasukannya itu tinggal 21,5 miliar di tahun 2020. Pendapatannya turun terus. Otomatis, laba bersih yang didapatkan juga turun terus dong. Ya nggak? Bahkan di tahun 2018, waktu pendapatannya itu cuma 241 miliar. Perusahaan taksi ini setelah dikurangi biaya operasional dan biaya-biaya lainnya, malah mengalami kerugian 836 miliar di tahun 2018. Jadi, sudah sangat jauh dari yang namanya perusahaan yang baik. Harga sahamnya pun semenjak tahun 2019 sampai sekarang ada di angka Rp50 per lembar. Untuk sahamnya sendiri masih bisa nih lu beli sampai hari ini. Tapi apakah lu tertarik untuk membeli saham ini? Gua rasa ya ngapain juga tertarik dengan saham jelek kayak gini. Ya nggak? Nah, dari dua contoh perusahaan yang gue berikan tadi, semoga lu jadi paham bahwa nggak semua perusahaan yang ada di pasar modal itu bagus untuk dibeli. Apalagi perusahaan yang sahamnya berada di harga terbawah yang dia bisa, yaitu Rp50. Karena pasti ada kisahnya kenapa saham tersebut harganya mentok di harga terbawah ini. Jadi lebih baik dijauhi, ya nggak? Next. Alasan yang kedua adalah lu bisa rugi 100%. Loh, tunggu dulu. Kok bisa? Katanya kalau saham Rp50 itu udah nggak bisa turun lagi. Nah, sama. Gua juga berpikir kayak gitu awalnya. Saham Rp50 ini udah nggak punya kesempatan buat turun karena udah mentok. Jadi kalau gua beli, kemungkinannya tinggal satu dong, ya nggak? Yaitu naik. Terus kalau misalnya naik, gua untung deh. Saat itu, gua beneran berpikir kayak gitu. Tapi ternyata itu adalah mindset yang salah. Kenapa salah? Karena kalau lu beli saham 50-an ini, kemungkinan besar lu nggak akan bisa jual saham ini dengan mudah. Karena apa? Karena yang terjadi di pasar adalah hanya ada orang-orang yang mau jualan saham tersebut. Sedangkan yang beli bisa jadi nggak ada. Dari mana gue tahu hal itu? Dari mana gue tahu bahwa hanya ada penjual sedangkan tidak ada pembeli? Gampang.
kita sebagai investor saham bisa lihat yang namanya order book di aplikasi sekuritas. Dari sini bisa kita lihat yang ngantri untuk jual di harga Rp50 per lembar sahamnya ada 1,2 juta lot untuk saham modern internasional. Dan ada 1,9 juta lot untuk saham taksi ekspres. Sedangkan yang beli ada nggak? Ya, nggak ada. Lu kalau misalnya mau beli saham 50-an ini, akan langsung dapat sahamnya. Tapi ketika lu mau menjual, ya lu harus cepet-cepetan untuk ngantri jual. Itu juga kalau ada yang mau beli sahamnya. Nah, buat lo yang belum tahu cara baca angka-angka ini kayak gimana, ada baiknya lo tonton video gua yang judulnya Cara Memahami Jual dan Beli Saham di Aplikasi. Untuk linknya, udah gua taruh di kolom deskripsi. Kita balik lagi ke order book lagi ya. Kemungkinan terburuknya adalah lo nggak akan pernah bisa jual saham ini. Sehingga kerugian lo akan jadi 100%. Karena uang lo ini udah berbentuk saham dan nggak bisa dicairkan lagi karena tidak ada yang mau beli lagi saham yang lo pegang. Jadi, sayang banget kan? Nah, kemungkinan yang kedua adalah selain lo nggak bisa jual saham 50-an ini ke pasar, saham perusahaan yang harganya 50 ini juga sangat besar kemungkinannya untuk delisting. Apa itu delisting? Singkatnya, saham-saham yang bermasalah itu akan dihapuskan dari pasar modal. Ya, kalau usahanya udah nggak jelas dan rugi terus, buat apa lagi ada di pasar modal? Ya nggak? Sehingga kita lagi-lagi bisa rugi 100% kalau memang sahamnya ujung-ujungnya delisting. Lanjut dulu ya. Alasan yang ketiga, alias alasan yang terakhir adalah masih banyak saham yang lebih bagus daripada saham 5.000-an ini. Ini mah udah jelas ya. Saham kan saat ini di pasar tuh ada lebih dari 700 perusahaan yang dijual. Saham yang bisa kita beli dengan harga 5.000 itu ada sekitar kurang lebih 70 perusahaan. Berarti setelah kita kurang-kurangin ya, masih ada sekitar 600-an perusahaan lainnya yang bisa kita pilih. Ya, harganya nggak semurah Rp5.000 juga sih untuk 100 lembar sahamnya. Tapi kalau kita nabung dikit lagi aja, sampai misalnya katakanlah Rp100.000 deh. Kita udah bisa beli 100 lembar saham yang prospeknya atau masa depannya jauh lebih baik dibandingkan dengan saham 5.000-an tadi. Nah, 600 perusahaan ini kan masih banyak banget ya. Tapi lu nggak usah pusing. Kita coba lihat aja indeks LQ45, yaitu 45 saham terbaik menurut Bursa Efek. Buat lo yang belum tahu cara baca indeks LQ45, lo bisa cek video gua yang ini nih. Linknya ada di deskripsi. Nah, ini adalah 45 saham terbaik menurut Bursa Efek Indonesia saat ini, beserta harga per lembarnya yang memiliki kriteria 1. Likuiditas yang tinggi. 2. Kapitalisasi pasar yang besar. Dan yang ketiga adalah fundamental perusahaan yang baik. Sangat berbanding terbalik dengan saham 5.000-an tadi. Likuiditas rendah, kapitalisasi pasar kecil, dan fundamental perusahaan yang jelas udah buruk banget. Oke, balik lagi ya. Dari ke-45 saham ini, ternyata setelah kita screening dari harganya, ada 8 perusahaan yang bisa kita beli dengan modal kurang dari Rp100.000 per 100 lembar sahamnya. Kenapa sih dari tadi 100 lembar mulu, Bang? Ya karena kan beli saham itu minimal 1 lot, alias 100 lembar. Oke, next. Di dalam list ini ada HM Sampurna yang bisa lo beli 1 lot sahamnya dengan harga Rp96.500. Sampai ada saham Bukalapak yang bisa lo beli dengan harga hanya Rp39.200 untuk 1 lot sahamnya. Tapi tentu aja ke-8 saham ini bukanlah sebuah rekomendasi untuk lo melakukan pembelian. Yang mau gue sampaikan di sini adalah kerangka berpikirnya dalam memilih saham yang mau lo beli untuk investasi. Jadi daripada lu membeli saham 5.000-an yang fundamental dan nasibnya nggak jelas, lebih baik lu pilih saham lain. Ya nggak?
Lu coba screening sederhana aja gitu, pakai indeks-indeks yang disediakan oleh bursa. Misalnya nih ya, misalnya lu udah dapet saham yang bisa dibeli dengan harga di bawah 100.000 dari indeks LQ45. Di sini kan ada 8 saham ya. Berarti lu tinggal analisis 8 saham ini aja. Kayak misalnya, kok Sampurna turun terus ya? Setelah lu baca dikit nih, oh lu jadi tahu bahwa Sampurna terbebani oleh cukai yang naik terus dari tahun ke tahun. Tapi di satu sisi Sampurna pun nggak bisa secepat itu naikin harga jual rokoknya di pasaran. Terus ketika lu cari lagi, lu jadi penasaran, kenapa sih Bukalapak turun terus? Oh, ya jelas aja turun terus. Arus kasnya aja masih negatif sampai hari ini. Gimana mau untung coba? Terus misalnya MNC. Oh, lu jadi paham bahwa ternyata bisnis digitalnya tumbuh pesat banget nih setelah masa pandemi. Jangan-jangan ini prospeknya bagus nih. Gitu. Begitupun 5 saham lainnya. Lu tinggal analisis sebisanya. Daripada lu buang waktu analisis saham 5 ribuan, jauh lebih mending lu mempelajari saham-saham yang sekiranya lebih jelas. Ya kan? Buat yang penasaran dari tadi gue pakai aplikasi apa untuk lihat datanya, dalam video ini gue pakai aplikasi Ajaib. Kalau misalnya lu tertarik untuk pakai juga aplikasinya, lu bisa download app-nya, lalu daftarin diri pakai kode saham dari nol. Nanti lu akan dapat 1 lot saham gratis setelah lu melakukan investasi pertama kali. Oke, sebagai kesimpulan, dari 3 alasan yang gue paparin tadi, lu jangan pernah beli saham 5 ribuan ini. Jangan. Apalagi kalau lu pemula dan niatnya mau coba-coba doang. Lu boleh beli saham 5 ribuan ini hanya jika lu mengerti banget bisnisnya. Karena misalnya lu kerja di sana dan lu melihat nih dengan mata kepala lu sendiri bahwa sebenarnya masalah perusahaan ini sudah terselesaikan kok. Pendapatannya sudah naik lagi. Laba bersihnya juga sudah mulai ada lagi. Baru deh, lu beli deh tuh saham 5 ribuan tadi. Karena meskipun mayoritas perusahaannya jelek, tapi tetap aja ada kesempatan saham tersebut bisa bangkit lagi kalau memang kinerjanya juga kelihatan lagi. Sekian aja video kali ini. Pesan gue tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.